Pemirsa dan juga Gema, kita tentu ingat ya peristiwa terkuncinya pintu nomor 13 di Stadion Kanjuruhan yang semestinya merupakan jalur evakuasi. Jadi lokasi ditemukannya supporter Arema tewas paling banyak. Dan fatalitas ini merupakan imbas ketidakjelasan skema dan jalur evakuasi di stadion. Dan tak hanya itu Marvin, tragedi Kanjuruhan juga membongkar lemahnya sistem mitigasi kerumunan. Lantas dapatkah transformasi federasi dan juga audit stadion-stadion Indonesia kembali memulihkan sepak bola kita? Dan pemirsa, informasi ini menjadi akhir perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Gema Tanjung. Dan saya Marvin Sulisio, saksikan kami setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tragedi Kanjuruhan menyisakan catatan penting mengenai infrastruktur dan fasilitas stadion-stadion di Indonesia. Pasalnya, aspek keselamatan dan keamanan menjadi sorotan. Saat ini saya sedang berada di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi yang pada tahun 2018 menjadi lokasi terselenggaranya Asian Games. Dan kali ini saya akan coba ajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana fasilitas dan infrastruktur yang setidaknya ideal dalam menyelenggarakan sebuah event besar sepak bola. Jika derby Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan tak berujung petaka, pertandingan lanjutan ke-11 Liga 1 mestinya akan bergulir di sini, di mana Persija Jakarta akan melakoni laga kandang kontra Persib Bandung. Unit Pelaksana Teknis Dinas Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi, Endang Tohari, mengajak kami melihat kesiapan fasilitas stadion yang ia klaim sudah mengakomodasi aspek keselamatan penonton. Nah, menyoroti denah ini Pak, jalur evakuasi, kan informasinya pihak manajemen stadion sebenarnya memfasilitasi. Cuma untuk pemetaan sendiri apakah juga pihak stadion terlibat ataukah itu jadi kewenangan dari panitia pelaksana? Ya, stadion ini semuanya menyediakan untuk kewenangan penuh itu ada di pihak keamanan dan pihak pelaksana. Jadi kita cuma menyediakan ini loh, sekat-sekatnya. Tinggal mau ditutup atau mau dibuka kewenangan mereka. Ya kalau saya sudah fasilitasnya udah ada, tinggal dia menggunakan maksimal apa enggak. Petaka di Kanjuruhan membukakan mata soal standar keselamatan dan keamanan stadion sepak bola di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Malang, Presiden Jokowi tegas menginstruksikan Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan liga profesional di bawah naungan PSSI. Usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Menindaklanjuti instruksi Presiden, Menpora Zainuddin Amali menyebut akan mendahulukan stadion kompetisi Liga 1 dan 2 yang secara histori memiliki jumlah dan animo penonton tertinggi dalam proses auditnya. Stadion-stadion tersebut ialah Stadion Candrabaga Kota Bekasi, Stadion Maguwo Harjo Sleman, Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kanjuruhan di Malang. Lantas, apakah animo dan jumlah penonton jadi variabel tunggal audit di kelima stadion tersebut dilakukan? Tentu tidak. Stadion Gelora B.J. Habibie di Parepare yang jadi markas klub PSM Makassar ini misalnya, meski disebut layak dan renovasinya tengah dikebut, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru masih mengategorikannya ke dalam tipe C standar Liga 1. Nihilnya sistem kursi tunggal jadi salah satu alasannya. Kondisi serupa juga dapat dilihat di Stadion Maguwo Harjo yang merupakan markas PSSS Sleman. Stadion berkapasitas hingga 30.000 orang ini dinilai berpotensi menimbulkan ledakan penonton, imbas sistem kursi yang belum sesuai dengan standar Federasi Sepak Bola Asia dan FIFA. Sama halnya dengan Stadion Kanjuruhan di Malang. Meski lolos verifikasi, infrastruktur dan fasilitas keselamatan di dalamnya ternyata
tak imun mereduksi resiko kejadian luar biasa. Nihilnya sistem kursi tunggal, tidak maksimalnya public address system, dan kejelasan jalur evakuasi sepertinya tak jeli dilihat PSSI dan PT LIB untuk memverifikasi kelayakan sebuah stadion secara holistik. Security Officer Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Nugroho Setiawan menilai, verifikasi fasilitas stadion seharusnya dilengkapi dengan asesmen aspek keselamatannya. Hal ini bertujuan untuk mengkalkulasi potensi bahaya yang mungkin saja mengancam keselamatan orang-orang di dalam stadion. Ketidaknyamanan atau ketidaktertiban itu pasti terjadi. Jadi disarankan memang membangun, merekonstruksi stadion atau mengaudit kembali untuk kelayakan keselamatan, ya kan. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa stadion itu terakhir sudah dicek dan layak dan tidak pernah ada kejadian sebelumnya, betul, tapi kejadian yang akan datang itu bisa dikalkulasi kok, ya kan. Jadi kita nggak boleh overestimate maupun underestimate. Padahal, dalam tahapan verifikasi sebelum Liga bergulir, PSSI dan PT LIB sebenarnya dapat menjadikan standar keamanan dan keselamatan rancangan FIFA sebagai pedoman. Mulai dari sistem pengamanan, alur dan jalur evakuasi darurat, ruang kendali yang dapat memonitor situasi dalam dan luar ruangan, hingga fasilitas medis. Kita tentu ingat, terkuncinya pintu nomor 13 di Stadion Kanjuruhan yang semestinya merupakan jalur ekstraksi. Jadi lokasi ditemukannya supporter tewas paling banyak. Fatalitas ini merupakan imbas ketidakjelasan skema dan jalur evakuasi di stadion. Jika merujuk pada pedoman FIFA, ada 3 hal standar dalam mendesain jalur evakuasi stadion. Pertama, jalur ekstraksi harus bebas hambatan, yang dapat dilalui total massa dalam waktu minimal 30 menit, atau tidak lebih dari 8 menit bagi seseorang dapat keluar. Artinya, pintu juga harus terbuka lebar saat proses keluarnya massa. Bentuk jalur evakuasi juga tidak disarankan berkelok dengan alasan efisiensi waktu masuk dan keluar. Kedua, adanya tangga di ruang terbuka. Dan yang ketiga, meski bukan opsi utama, namun FIFA merekomendasikan penggunaan lapangan tanding sebagai jalur atau lokasi evakuasi. Yang juga menarik kan Pak, yang dari terjadi Kanjuruhan kan adanya aksesibilitas untuk jalur ekstraksi dan jalur masuk ketika penonton masuk dan keluar. Nah, saya juga melihat ini Pak, ada pintu menuju tribun. Ini apakah sistem buka tutupnya juga diawasi oleh sistem keamanan atau ini dari sistem stadion yang akan mengoperasikannya? Ketika penonton ini memang harus masuk melalui pintu mana dan juga harus keluar melalui pintu mana yang tidak berdesak-desakan. Ketika ada kejadian, memang di sini dijaga dengan aparat keamanan ya, yang sangat ketat sekali. Mereka ketika ada kejadian, mereka nanti oh ini lo turun ke sana ya, kalau tidak berdesak-desakan gitu. Jadi itu gunanya itu. Selain soal infrastruktur, tragedi Kanjuruhan juga membongkar lemahnya sistem mitigasi kerumunan. Baik PSSI, panitia pelaksana, maupun aparat kepolisian ternyata tidak satu suara dalam mempersiapkan skenario pengamanan. Masalah komunikasi ini pun juga didapati Komnas HAM saat melakukan investigasi tragedi Kanjuruhan. Termasuk juga soal evaluasi perjanjian kerjasama dengan kepolisian. Karena ini kan yang membuka pintu untuk keterlibatan aparat kepolisian, pasukan huru hara yang kemudian dengan standarnya ada gas air mata, tameng dan segala macamnya. Sedikit banyak kemudian juga menciptakan suasana atau kondisi stadion tidak seperti yang kita harapkan untuk ketika kita nonton sepak bola. Menpora Zainuddin Amali pun tengah menanti evaluasi dari PSSI dan Polri dalam merumuskan standar keamanan baku turnamen sepak bola Indonesia. Kan pihak kepolisian dengan PSSI sedang merumuskan SOP yang mengacu kepada statuta FIFA, statuta PSSI sendiri, dan dengan peraturan yang ada di internal Polri. Nah, itu kemudian dibuat menjadi peraturan SOP yang menjadi pegangan untuk seluruh penyelenggaraan dimanapun. Nah, kalau itu sudah selesai, tinggal kita menunggu apabila Polri sudah mengizinkan, ya kompetisi jalan. Menanggapi rencana pengamanan dan evakuasi, Nugroho Setiawan merekomendasikan dilakukannya simulasi untuk pertandingan dengan profil risiko tinggi.
Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi penanganan kejadian luar biasa antara steward, pihak kepolisian, dan panitia penyelenggara. Rencana evakuasi. Nah, rencana evakuasi ini harus disimulasikan atau digladi resik, ya, buat gladi resik. Tapi kalau kita buat gladi resik, tentu saja biayanya jadi double. Itu bisa diatasi lagi dengan metode yang namanya tactical floor game. Jadi kita buat peta layout dalam skala yang besar, persis seperti kondisi stadion itu. Kemudian semua pihak yang akan terlibat di dalam pengamanan diberitahu, nanti kamu posisinya di sini, kalau ada apa-apa lewatnya ke sini. Ia pun menambahkan, PSSI dan Polri idealnya berkoordinasi untuk menyusun regulasi pengamanan pertandingan sesuai dengan profil risikonya, di mana unsur kepolisian mestinya dapat mensupervisi steward yang dilatih dan disiapkan untuk memitigasi dan menghadapi kekacauan selama bergulirnya pertandingan sepak bola. Sejauh ini apa udah ada ancang-ancang dari PSSI atau LIB untuk datang ke sini? Ya, mudah-mudahan tadi saya harapkan dari PSSI maupun LIB berkoordinasi dengan pihak Stadion Patriot. Mudah-mudahan ke depannya baik Liga 1, 2, 3 yang menjadi kewenangan PSSI ke depannya lebih baik lagi. Itu sih harapan semua pecinta sepak bola tanah air ya. Iya, jadi tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Ya kan? Udah capek ya salah-salah. Tragedi Kanjuruhan adalah rapot merah sepak bola Indonesia. Maka transformasi menyeluruh tak lagi bisa ditawar. Di mana federasi, aparat keamanan, dan supporter tak boleh abai soal keselamatan. Karena tak ada sepak bola seharga nyawa. Sistem single seat ini dirancang bukan tanpa alasan. Fasilitas berstandar FIFA ini dimaksudkan untuk memitigasi jumlah penonton yang berlebih. Fasilitas semacam ini pula yang diharapkan dapat terinstalasi dengan baik di seluruh stadion-stadion di Indonesia, agar sepak bola Indonesia tak hanya menghadirkan kegembang kita, namun juga menghadirkan rasa aman bagi kita pecinta sepak bola. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Fauzi, Syadam Ar-Rahman, Metro TV.